paket butuh pendapat. Kebetulan calon ini masih kental dengan adat istiadat yang agak sedikit melenceng. Bagaimana cara omongnya? Baik kakak, tidak semua adat istiadat itu salah ya. Tidak semua adat istiadat itu salah. Adat istiadat akan dikatakan salah atau tidak benar kalau adat istiadat itu bertentangan dengan Alkitab. Ya, kalau ada adat istiadat yang ya entah ya, masing-masing suku kan punya adat istiadat masing-masing, tapi selama tidak bertentangan dengan Alkitab itu tidak salah. Tapi karena kakak bilang melenceng, maka ya, sudah pasti bahwa ini adat istiadat bertabrakan dengan Alkitab. Bagaimana cara omong? Ya tentu kakak mesti empat mata dulu dengan calon, bicara dulu dengan calon. Kakak mesti kasih tunjuk sikap bahwa kakak paham firman dan cinta Tuhan. Jadi adat-adat istiadat yang betul-betul sudah berhubungan dengan arwah-arwah, setan atau yang tidak benar, itu tidak boleh. Karena itu Alkitab melarang begitu. Ya, selama adat istiadat tidak bertentangan dengan Alkitab, seperti belis atau apa, saya pikir itu tidak terlalu masalah ya, selama belis itu juga ada dia punya aturan begitu. Jangan seperti jual anak begitu atau menyusahkan calon mempelai pria dan keluarga, saya pikir itu jangan. Tapi selama adat istiadatnya aman-aman, tidak melanggar Alkitab, ya toh tidak ada persoalan. Kalau hanya untuk belis ya belis yang pas-pas lah begitu. Saya pikir tidak persoalan. Tidak mungkin kita mau ambil orang pu anak nona gampang-gampang saja, itu saya pikir juga tidak bisa. Ya toh masuk minta orang pu anak tidak ada bawa apa-apa ya, lalu bilang saya hanya punya Yesus, kamu kena pukul. Ya toh tetap kita harus bawa sesuatu kan saudara ya. Saya pikir soal itu tidak masalah ya. Tapi kalau soal melenceng, ini melenceng apa karena tidak dijelaskan. Tapi kalau selama kakak lihat melenceng tidak sesuai Alkitab, kakak mesti ngomong, kakak mesti bicara, harus bicara begitu ya. Karena toh kita harus jaga perasaan Tuhan dibanding perasaan siapapun. Makanya Galatia pasal 1 ya, Galatia pasal 1 ayat 10 bilang begini saudara ya, lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Jadi bagaimanakah sekarang, adakah aku cari kesukaan manusia ataukah kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi tetap mesti dibicarakan. Tapi memang kakak mesti dekati dulu kakak pun calon ini. Kakak mesti dekati, ngomong baik-baik supaya dia juga bisa sampaikan kepada keluarga mungkin. Jangan yang juga yang gaya seperti Yohanes Pembaptis, bertobatlah, bukan begitu juga kakak ya. Tapi ya menjelaskan dengan baik bahwa ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ini harus begini. Oh, ini tentang arwah. Salah satunya tentang arwah tuh paket. Masih terlalu kental. Kakak kasih tunjuk ayat saja, jadi dia kok dia lihat begitu. Supaya dia bisa baca Alkitab, karena tidak boleh. Ya, tidak boleh, saudara ya. Misalnya Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan. Jangan berpaling kepada arwah. Lalu yang berikut, Imamat 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi Tuhan sangat benci kalau bertanya kepada arwah atau membangun hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Itu Tuhan paling marah, saudara. Tuhan paling marah. Jadi kasih ini 2 ayat cukup nih. Imamat 20 ayat 6, Imamat 19 ayat 31. Suruh baca ini ayat. Begitu kakak.